Baik, pemirsa, Presiden Joko Widodo membuka wacana untuk menggabungkan badan usaha milik negara, pariwisata, dan penerbangan. Langkah ini diambil guna meningkatkan kinerja kedua sektor yang tertekan cukup dalam selama pandemi COVID-19. Presiden Joko Widodo merencanakan untuk menggabungkan badan usaha milik negara, pariwisata, dan penerbangan. Hal ini guna memperbaiki kinerja kedua sektor yang mengalami tekanan berat selama pandemi COVID-19 terjadi di tanah air. Sektor pariwisata dan penerbangan dinilai berkontribusi cukup besar dalam kontraksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terjadi di sepanjang kuartal 2 tahun 2020 yang mencapai minus 5,32%. Sehingga menjadi momentum bagi pemerintah untuk meningkatkan kinerja kedua sektor tersebut di kuartal 3 2020. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah wisatawan mancanegara di kuartal kedua sebesar 482.000, turun 81% secara kuartalan dan turun 84% secara tahunan. Kemarin BPS merilis pertumbuhan ekonomi kita di kuartal yang kedua jatuh berada di angka minus 5,32. Dan saya melihat sektor yang terdampak terkontraksi sangat dalam yaitu di sektor pariwisata dan sektor penerbangan. Angka yang saya peroleh di triwulan yang kedua tahun 2020, wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia mencapai 482.000, dan ini turun 81% untuk quarter to quarter dan turun 87% untuk year on year. Artinya memang turunnya terkontraksi sangat dalam. Sementara itu, Presiden Joko Widodo juga menekankan 3 hal. Yang pertama, mengevaluasi airline hub. Kedua, menentukan bandara yang berpotensi menjadi international hub dengan pembagian fungsi sesuai letak geografis dan karakteristik wilayah. Dan yang terakhir, Jokowi mengatakan Indonesia memerlukan ekosistem pendukung yang terintegrasi dari hulu hingga ke hilir, mulai dari manajemen penerbangan, bandara, hotel, hingga industri kreatif lokal. Jakarta, Megalatu, Fakih Satrio, Abdul Aziz, IDX Channel. Ya, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Edward Lewis. Beliau adalah equity analyst dari Sukor Sekuritas. Ya, Pak Edward, tadi sudah disampaikan informasi menarik. Pemerintah ini adalah akan menggabungkan 2 BUMN dari 2 sektor yang juga mengalami pelemahan cukup dalam ya selama pandemi COVID-19. Pariwisata, kemudian sektor penerbangan. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, holding ini kan tujuannya untuk efisiensi dan sinergi ya, baik itu dari industri penerbangan, hotel, transport dan lain-lain. Saya rasa tujuannya bagus karena ada pengurangan, efisiensi dari biaya ya secara keseluruhan. So untuk jangka menengah panjang kalau memang holding ini bisa terbentuk, saya rasa bagus untuk kinerja BUMN sektor ini. Dan memang tujuan kedepannya adalah seperti yang disampaikan Pak Presiden adalah untuk mengantisipasi kalau nanti kedepannya ada kejadian krisis seperti ini lagi. Saya rasa cukup bagus ya kalau memang bisa terrealisasi, ada sedikit cost efisiensi di situ sehingga kinerja keuangan bisa lebih bagus ke depannya. Baik, tapi kalau Anda lihat begitu dengan BUMN yang akan dilebur ini, kan juga ada yang BUMN sudah melantai di bursa begitu kan, ada sektor penerbangan tadi misalnya Garuda Indonesia. Akankah ini menguntungkan perusahaan-perusahaan yang memang sampai saat ini masih mencoba bertahan ya, terseok-seok begitu di tengah pandemi meskipun udah ada relaksasi dari PSBB tapi kan ada pembatasan penumpang begitu sehingga cukup memberatkan, Pak Edwan? Ya, kalau kita bahas untuk jangka menengah panjang ya, saya rasa dampak positifnya ada dalam arti contoh BUMN yang mengelola airport contohnya bisa memberikan sedikit pengurangan dari biaya airport untuk airline. So itu cukup bagus untuk Garuda Indonesia. Baik, Anda melihat ini bisa menjadi pendorong, booster lagi sentimen positif begitu untuk BUMN yang sudah listing di pasar modal? Saya rasa untuk jangka pendek kayaknya belum ya, tapi balik lagi kalau kinerja saham kan lebih
mungkin ada sedikit sentimen yang bisa mendorong kenaikan saham, tapi kalau dari segi fundamental saya rasa untuk jangka pendek ini belum kelihatan sih. Baik, Pak Edward, ini sudah pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Saatnya kita akan sampaikan terlebih dahulu pembukaan market menjelang weekend ini. Baik pemirsa, kita akan sampaikan dari pembukaan indeks harga saham gabungan pada hari ini. Tadi sempat memang berada di zona negatif, tapi lagi-lagi nampaknya penguatan yang terjadi kemarin masih terus berlanjut. Hingga kita lihat posisi hari ini naik 0,05%, berada di posisi 5183,23 seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Saham-saham yang mengalami penguatan sekitar 138 saham, saham-saham yang menekan adalah 40 saham. Ya, dengan nilai transaksi yang kemarin sempat mencapai 11 triliun, kemudian masih juga ada aksi jual yang dilakukan oleh investor asing. Apakah penguatan yang hari ini terjadi? Pagi hari ini masih akan berlanjut paling tidak sampai dengan penutupan sesi 1, bahkan hingga sesi kedua. Kita akan bahas kembali bersama dengan Bapak Edward Ruiz. Pak Edward, analisis Anda, market dibuka positif hari ini, tapi tampaknya sudah tertahan ya, naik-naik tipis saja 0,04%, 0,03%. Anda melihat bahwa tekanan jual nampaknya akan menyelimuti perdagangan hari ini, atau indeks masih mencoba melawan? Ya, seperti yang saya katakan tadi ya, hari ini ada sedikit rawan atau profit taking, dan kalau kita lihat penguatan yang pagi ini juga cukup tipis ya. Saya rasa investor saat ini, terutama untuk di regional, sedang menunggu rilis data perdagangan di China ya. Karena data ini bisa menjadi acuan bagaimana secepat apa sebuah negara recover dari pandemi ini. Betul, betul. Nah, dengan adanya penantian data-data di China khususnya begitu, karena kan salah satu negara tujuan ekspornya Indonesia, Anda melihat ini akan menjadi suatu hal yang akhirnya membuat sideways saja pergerakan indeks, dan ini juga akhirnya masyarakat investor di tanah air pun memilih wait and see. Iya, saya rasa untuk jangka pendek ini lebih mengarah ke sana sih, lebih cenderung wait and see. Kita melihat bagaimana recovery ini secepat apa kita bisa recover dari pandemi ini sih. Baik, untuk sepanjang perjalanan hari ini, menurut Anda bagaimana pergerakan support, kemudian tahanan dan juga resisten pergerakan dari indeks? Apakah tadi Anda katakan 5.200 ada peluang mencapai ke sana sebenarnya, tapi lebih kepada menengah panjang. Kalau hari ini bagaimana? Kalau untuk jangka pendek sih, saya rasa pergerakannya lebih melemah ya. Kalau untuk support mungkin ada di 5.100 dan ya resisten ada di angka 5.200 sih. Saat ini mendekati resisten. Oh, 5.200 tetap ada peluang ya menuju ke arah sana. Dan kita lihat juga indeks sudah mulai merah nih. Tapi lagi-lagi fluktuasinya sangat kencang sekali ya. Masih ada yang mencoba melawan begitu. Bagaimana dengan aksi jual yang dilakukan oleh investor asing? Mereka sepertinya cukup pandai kalau kita lihat ya, pada saat indeksnya sedang kencang-kencangnya mereka langsung melepas dari kepemilikan portofolio mereka, dan ini juga apakah membuat market khususnya domestik begitu kaget, atau mereka sudah terbiasa dengan pola ini? Sebenarnya memang saat ini mereka lebih cenderung untuk short term. So kalau memang ada kenaikan yang cukup signifikan dalam jangka pendek, mereka akan mulai melepas. Jadi memang kacamata yang mereka lihat, baik itu saya rasa baik itu investor luar maupun investor domestik, memang lebih pendek sih ya rentan perdagangannya. Nah, strategi untuk investor sendiri bagaimana untuk menyikapi perdagangan menjelang weekend ini, Pak Edward? Apakah lagi-lagi seperti yang Anda katakan short term trading saja, hit and run begitu dengan posisi seperti saat ini, atau ada sektor lain yang cukup seksi menurut Anda bisa menjadi peluang untuk bisa mendapatkan cuan? Ya, saya rasa hit and run kalau memang kita memiliki expertise yang cukup bagus di sana, itu menjadi opsi yang sangat bagus. Tapi saya rasa untuk jangka menengah banyak sektor-sektor yang masih menarik ya. Contoh perbankan dengan valuasi yang masih cukup menarik saat ini, itu bisa menjadi salah satu opsi untuk investasi ya jangka menengah panjang. Lalu dari sektor consumer juga masih bagus seperti Mayora, Sari Roti, Indofood, itu juga masih cukup bagus sih untuk kita miliki untuk portfolio ya untuk jangka menengah panjang. Oke, berarti sektor consumer masih akan tetap diuntungkan adanya pandemi COVID-19 ini ya. Jadi jangka menengah panjang pun masih oke kita simpan begitu ya Pak Edward ya. Iya. Oke, kita akan jeda dulu kembali sebentar. Di segmen berikutnya kita akan sampaikan juga informasi menarik begitu terkait juga dengan tadi dana bantuan yang akan digulirkan kepada pekerja swasta, tapi sambil menantikan kartu prakerjanya rampung dulu ini. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya.